melihat lagi dengan tabel deskripsi indikator, di sini ada ketidakkonsistenan dalam penulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya. Dalam video kali ini saya akan mereview satu proposal penelitian yang diajukan oleh mahasiswa. Yang mana dalam proposal penelitian ini saya merupakan salah satu anggota dari tim penguji. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai membaca dari judulnya. Analisis tingkat kesesuaian buku teks matematika kelas 7 semester 1 pada materi aljabar berdasarkan kurikulum 2013. Ini adalah judulnya. Kemudian poin yang pertama adalah kita ingin melihat masalah yang muncul atau yang masalah yang diungkapkan oleh penulis sehingga muncullah ide melakukan penelitian ini. Kita akan mencarinya pada bagian latar belakang. Saya mulai dari halaman ketiga. Kita baca bersama. Kemampuan siswa dalam memahami pelajaran matematika akan sangat dipengaruhi oleh buku teks yang digunakan dan akan memunculkan perbedaan dalam pembelajaran dan pemahaman konsep siswa jika buku yang digunakan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk itu, sangat fatal jika buku teks yang digunakan oleh siswa maupun guru tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan kevalitannya, serta memiliki standar buku yang jelas. Oke, dari paragraf ini penulis menjelaskan bahwa pentingnya buku teks dalam pembelajaran. Apabila buku teksnya tersebut adalah tidak sesuai standar, jadi akan mempengaruhi pemahaman dari siswa atau pembaca. Oke, lanjut ke kalimat selanjutnya. Buku teks matematika yang tidak sesuai dengan standar bukanlah tidak boleh diremehkan. Ini agak rancu bahasanya. Dampak yang ditimbulkan jangka panjang akan mempengaruhi terhadap kualitas pendidikan. Pemahaman konsep yang menjadi kunci utama dalam kesuksesan pembelajaran matematika akan menjadi sulit jika pedoman yang digunakan disusun dengan tidak memperhatikan standar kelayakan dari sebuah buku, sehingga akan mengakibatkan ketidaksesuaian konsep, isi yang tidak terjamin kevalitannya, hingga bentuk penyajian yang menyulitkan peserta didik. Jadi di kalimat-kalimat setelahnya juga sama, masih menjelaskan pentingnya buku teks dan pengaruh buku teks dalam pembelajaran. Oke. Kemudian penulis juga menampilkan satu gambar yang merupakan contoh permasalahan penggunaan buku di sekolah. Oke. Kita lihat dulu isi gambarnya tersebut karena gambarnya ini berisi suatu percakapan atau caption yang diberikan oleh guru kemudian dikomentari oleh siswa. Caption dari gurunya, silakan anak-anak mengisi presensi pada link yang terlampir. Kemudian dilanjutkan dengan menyimak video pembelajaran tentang faktorisasi aljabar. Setelah itu, kerjakan soal latihan uji kompetensi 3. Halaman 131, nomor 1 sampai dengan 10. Dalam huruf ganda saja, artinya soalnya yang dimaksud ini adalah pilihan ganda saja. Tugas dikumpul paling lambat hari Rabu depan pukul 10 WITA. Jika ada pertanyaan, silakan berkomentar di classroom ini. Oke, ini adalah caption dari gurunya. Kemudian ada satu mahasiswa. Ini materinya adalah faktorisasi aljabar. Kemudian ada satu siswa yang berkomentar, Pak, saya mau tanya, karena saya masih bingung faktorisasi yang A-nya bukan 1. Saya cari di buku saya, tapi gak ada Pak yang begitu. Lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 4. Permasalahan seperti ini sesuai dengan yang peneliti alami ketika melaksanakan kegiatan PLP di SMP Negeri 6 Samarinda, yaitu
Ketika peneliti mengajar di kelas 7, secara daring terdapat siswa yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan pembelajaran dikarenakan buku yang siswa tersebut gunakan tidak termuat beberapa materi. Hal ini dikarenakan siswa tersebut tidak menggunakan buku yang dianjurkan oleh sekolah. Dalam hal ini, sekolah tersebut menganjurkan untuk menggunakan buku matematika terbitan Kemendikbud. Jadi ini adalah penjelasan dari caption tersebut. Ternyata ini adalah caption seorang guru dan komentar siswa di mana guru yang meng-caption ini memberi keterangan pada Google Classroom adalah peneliti. Nah, pada saat melakukan PLP. PLP adalah praktek lapangan persekolahan. Oke, jadi ini masalah yang diungkapkan oleh penulis. Oke, kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Uraian di atas juga menandakan bahwa khususnya dalam pembelajaran daring, buku teks sangat berperan penting dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Masih sama, masih menjelaskan pentingnya buku teks. Buku teks yang tidak sesuai dengan standar dan kelayakan sebagaimana yang telah ditetapkan akan mengganggu proses pembelajaran dan menghambat pemahaman siswa terkait suatu materi. Masih saja menjelaskan pentingnya buku teks. Oke, pendidikan di Indonesia mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas menggunakan kurikulum 2013. Maka dari itu, agar tujuan pembelajaran sesuai amanat dan kompetensi inti dan kompetensi dasar dapat tercapai, sudah selayaknya seluruh buku yang sudah digunakan sebagai pedoman utama pembelajaran di sekolah perlu dianalisis kesesuaiannya dengan standar kelayakan menurut kurikulum 2013. Oke, jadi di sini juga dilihat bahwa menjelaskan bahwa buku itu dari SD sampai menengah menggunakan buku kurikulum 2013. Dan untuk melihat apakah tujuan pelajarannya tercapai, maka perlu dianalisis kesesuaiannya dengan standar kelayakan menurut kurikulum 2013. Melihat begitu pentingnya peran dan dampak yang ditimbulkan buku teks matematika sebagai pedoman yang digunakan oleh guru maupun siswa, maka perlu dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui kualitas dari buku teks, apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan layak digunakan dalam pembelajaran di sekolah. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul Analisis Tingkat Kesusahan Buku Teks Matematika Kelas 7 Semester 1 pada materi aljabar ditinjau berdasarkan kurikulum 2013. Jadi ini adalah uraian pada latar belakang yang mana penulis menjabarkan mulai dari pentingnya buku teks itu dalam pembelajaran, kemudian juga penulis mengungkapkan bahwa berdasarkan pengalaman dan itu juga yang menjadi masalah yang ada pada proposal ini bahwa ada siswa yang tidak memahami materi karena buku yang digunakan itu berbeda dengan buku yang ditetapkan oleh sekolah. Maka dari itu peneliti atau penulis tertarik untuk melakukan analisis tingkat kesesuaian buku teks matematika. Nah, di sini, oke, kita masuk ke poin pertama yaitu masalah. Untuk masalahnya diungkapkan bahwa ada siswa yang menggunakan buku yang tidak sesuai dengan anjuran dari sekolah. Nah, kemudian tujuannya adalah ingin menganalisis tingkat kesesuaian buku teks matematika kelas 7 semester 1. Jadi kalau dilihat dari masalah yang diungkapkan dengan tujuannya atau tujuan penelitian yang akan dilakukan, yaitu kurang relevan,
kurang relevan masalah yang diungkapkan. Ya, karena karena masalah yang diungkapkan itu adalah kesalahan buku yang digunakan, ya. Kesalahan buku yang digunakan, ya. Jadi itu menurut saya kurang relevan dengan tujuan penelitian yang ingin dilakukan. Yang kedua, setelah membaca latar belakang ini, belum terlihat novelty atau kebaruan dari proposal penelitian ini. Kemudian poin yang ketiga adalah tujuan. Lihat ke subbab C. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kesesuaian buku teks matematika kelas 7 semester 1 pada materi aljabar ditinjau berdasarkan kurikulum 2013. Jadi ini adalah tujuan dari penelitian ini. Kemudian ada beberapa yang saya akan sarankan terkait dengan latar belakang ini, dan ini saya rasa juga penting untuk adik-adik mahasiswa yang saat ini sedang menyusun proposal penelitian Anda. Perlu diperhatikan bahwa setelah membaca latar belakang ini, ternyata hanya satu referensi atau kutipan yang digunakan. Sisanya itu tidak menggunakan, tidak ada teori atau referensi yang digunakan. Kemudian juga ada di sini ada satu kalimat yang sangat panjang sekali, sudah sampai 7 baris. Nah, ini menurut saya sudah melewati standar penulisan untuk menulis dalam sebuah kalimat. Jadi itu perlu diperhatikan juga kepada adik-adik yang saat ini sedang menyusun proposal. Jika sudah menuliskan proposalnya, ada baiknya meminta bantuan kepada teman untuk membacakan proposal yang Anda telah buat. Dari situ kalian akan terbantu untuk koreksian penulisan atau kalimat-kalimat yang masih rancu. Nah, itu salah satu solusi untuk mengatasi masalah-masalah salah menulis ataukah ada kalimat-kalimat yang masih rancu. Oke, kita telah mereview untuk melihat poin pertama yaitu apa yang menjadi masalah. Kemudian poin yang kedua adalah apa novelty-nya. Yang ketiga adalah apa tujuan dari penelitian ini. Kemudian poin yang keempat adalah metode penelitian yang digunakan seperti apa. Oke, kita akan masuk kepada bab 3 untuk mereview, untuk mendapatkan informasi untuk poin yang keempat itu. Oke, kita langsung masuk ke bab 3. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jadi, penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kemudian kita masuk ke poin D, teknik pengumpulan data. Kita lihat ke bawah. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data guna menjawab permasalahan penelitian adalah sebagai berikut. 1. Memilih buku teks matematika yang akan dianalisis, yaitu buku teks matematika kelas 7 semester 1 kurikulum 2013 terbitan Duta, Erlangga, Grafindo Media Pratama, Kemendikbud, dan Putra Nugraha Sentosa. Jadi ada 5 buku yang dipilih oleh peneliti atau penulis dalam menganalisis buku teks. Poin yang kedua, atau langkah yang kedua, mencari informasi dan referensi mengenai standar buku teks matematika berdasarkan kurikulum 2013 di buku, jurnal maupun internet untuk memudahkan penelitian. Jadi peneliti akan mencari informasi referensi mengenai standar buku teks. Jadi kita akan melihat bagaimana suatu buku teks itu dikatakan standar. Nanti kita akan gali lebih dalam
karena pasti dia sudah mendapatkan referensi itu. Kemudian yang ketiga adalah menyusun instrumen berupa tabel, yaitu tabel pedoman penskoran, tabel deskripsi indikator, tabel analisis kesesuaian buku teks dengan kurikulum. Jadi, setelah dia mendapatkan informasi atau referensi bahwa standar buku teks matematika berdasarkan kurikulum 2013 itu seperti apa, kemudian peneliti menyusun instrumen berupa tabel penskoran, tabel deskripsi indikator, dan tabel analisis kesesuaian buku teks dengan kurikulum. Oke, langkah yang keempat adalah mengumpulkan data, dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian buku teks matematika kelas 7 semester 1, kurikulum 2013, terbitan Duta, Erlangga, Grafindo, Media Pratama, Kemendikbud, dan Putra Nugraha Santosa dengan menggunakan instrumen yang telah dibuat peneliti. Jadi, instrumen sudah dibuat, kemudian mengumpulkan data dengan cara memeriksa dengan menggunakan instrumen yang telah dibuat. Langkah yang selanjutnya adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Jadi datanya sudah didapat dari 5 buku tersebut, kemudian dianalisis. Nah, nanti kita lihat juga analisisnya seperti apa. Kemudian yang keenam adalah mengkaji dari semua data yang diperoleh untuk menarik kesimpulan. Jadi dari hasil semua dikaji untuk mendapatkan kesimpulan. Oke, ini adalah 6 langkah dalam prosedur pengumpulan data. Oke, kita akan masuk ke poin kedua dan ketiga. Kita akan melihat referensi yang digunakan atau teori yang digunakan mengenai standar buku teks dan bagaimana tabel pedoman perskorannya, tabel deskripsi indikator, dan tabel analisis kesesuaian buku. Oke, kita akan masuk ke bab 2 mencari referensinya atau teori yang digunakan untuk mengetahui standar buku teks. Kita masuk ke bab 2. Oke, kita lihat masuk bab 2, kita lihat di daftar pustaka, kita lihat di daftar isinya. Wah, di daftar isi juga tidak terlihat apa indikatornya yang digunakan atau referensi yang digunakan. Tidak terlihat di daftar isi ini. Berarti kita mencari di bab 2. Oke. Di sini ada. Dalam aspek kelayakan tersebut terdapat indikator sebagai tolak ukur apakah buku ajar yang digunakan memenuhi standar atau tidak. Oke, yang pertama adalah untuk kelayakan isi, kelayakan kebahasaan, kelayakan penyajian. Jadi ini adalah 3 aspek yang digunakan untuk menganalisis kelayakan atau kesesuaian buku teks. Yang pertama adalah kelayakan isi, kemudian kelayakan bahasaan, kemudian kelayakan penyajian. Nah, sekarang kita akan melihat tabel untuk deskripsi untuk masing-masing indikator-indikator yang sudah dituliskan pada bab 2. Kita akan melihat di lampiran. Oke, kita sudah melihat di lampiran 2, deskripsi butir instrumen penelitian. Jadi sudah dijelaskan tadi di kajian pustaka bahwa ada 3 aspek untuk melihat kelayakan suatu buku. Yang pertama adalah kesesuaian isi, kemudian kesesuaian penyajian, kebahasaan. Jadi juga ini tidak konsisten juga ya. Di bab 2 dituliskan kelayakan, kemudian ini masuk kesesuaian. Bab 2 tadi kelayakan materi, kemudian kelayakan kebahasaan, kemudian kelayakan penyajian. Tapi masuk ke lampirannya berubah menjadi kesesuaian isi. Kemudian kesesuaian
penyajian, kemudian kesesuaian kebahasaan. Nah, jadi agak berubah ini ya dari yang telah dijabarkan di atas. Oke, ini sudah ada deskripsi-deskripsinya. Kemudian kita akan melihat tabel untuk penskorannya. Oh, ini instrumen penelitian buku teks matematika. Oke, lampiran ketiga yaitu instrumen penilaian buku teks matematika SMP atau MTS kelas 7 semester 1. Jadi ini instrumen untuk menilai buku tersebut. Jadi dari tiga kelayakan atau kesesuaian itu, yaitu isi, bahasaan, penyajian, kemudian berdasarkan subkomponen-komponennya, kemudian ada indikator-indikatornya. Jadi peneliti akan melihat misalnya satu buku yaitu penerbit Duta, melihat untuk komponen kesesuaian isi, kemudian subkomponennya cakupan materi, indikatornya bagaimana kelengkapan materi. Untuk melihat kelengkapan materi ini kita bisa lihat di tabel sebelumnya itu untuk deskripsi, kemudian nanti akan diberikan penilaian. Nilainya di sini 1, 2, 3, 4. 1 itu arti kurang sesuai, 2 itu cukup sesuai, 3 itu sesuai, 4 itu sangat sesuai. Setelah memberikan nilai, alasan penilaiannya apa sehingga memberikan nilai tersebut. Oke, ini untuk tabel untuk penskoran. Nah, sekarang kita masuk ke dalam poin selanjutnya, teknik analisis data. Dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan teknik analisa Miles and Huberman yang meliputi 3 komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Oke, langkah-langkah dalam analisanya sebagai berikut. Yang pertama adalah reduksi data. Pada tahap reduksi data, langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Menyiapkan buku yang dianalisis. 2. Menentukan bab yang akan dianalisis pada masing-masing buku. C. Menganalisis bab yang telah ditentukan pada masing-masing buku siswa menggunakan instrumen yang telah dibuat. Nah, ini poin B ini harusnya itu sudah masuk dalam prosedur pengumpulan data. Oke, ini untuk tahap reduksi. Pada tahap penyajian data, langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Nah, ini bahasanya rancu lagi, langkah dalam penelitian ini. Pada tahap penyajian data, langkah dalam penelitian ini adalah, nah ini bahasanya ini aneh. Yang A, menyajikan hasil analisis pada setiap buku teks berdasarkan kurikulum 2013. Sajikan dulu hasil analisisnya. Kemudian menghitung persentase kemunculan indikator kesesuaian antara setiap buku dengan kurikulum 2013. Persentase menggunakan rumus sebagai berikut. Kesesuaian sama dengan skor diperoleh dibagi dengan skor total dikali 100%. Jadi ini untuk menghitung tingkat kesesuaiannya. Skor yang diperoleh berdasarkan tadi itu tabel yang sebelumnya, tabel penskoran, diperoleh diperoleh skornya, kemudian dibagi dengan skor total, baru dikali dengan 100%. Nah, dari situ akan mendapatkan persentase, nilai persentase. 55 sampai 59, bobotnya 1 dengan kategori kurang. 60% sampai 75% untuk bobotnya 2, kategori cukup. 76% sampai 85%, bobotnya 3 dengan kategori baik. 86% sampai 100%, bobotnya 4 dengan kategori sangat. Ini maksudnya apa ini sangat ini? Nah, setelah disajikan sehingga didapatkan tingkat kesesuaian, kemudian memverifikasi data. Verifikasi data dilakukan dengan menarik sebuah kesimpulan sehingga dapat diketahui kesesuaian antara buku teks siswa dan guru
kelas 7 semester 1 kurikulum 2013 terbitan Duta Erlangga Grafindo Media Pratama Kemendikbud dan Putra Nugraha Santosa. Nah, setelah data diperoleh, kemudian kan harus dicek kebenarannya. Jadi kita lihat masuk ke poin F, yaitu pengecekan keabsahan data. Kita lihat di sini pengecekan keabsahan data pada penelitian kali ini menggunakan teknik triangulasi sumber yang berarti membandingkan informasi yang diperoleh dari data primer, yaitu buku teks kelas 7 semester 1 terbitan Duta semester 1 kurikulum 2013 terbitan Duta Erlangga Grafindo Media Pratama Kemendikbud dan Putra Nugraha Santosa dengan data sekunder yaitu buku atau jurnal serta hasil penelitian yang relevan. Jadi ini adalah langkah untuk melihat keabsahan data yang telah diperoleh oleh peneliti. Jadi menggunakan triangulasi sumber, membandingkan dengan data primer dengan kemudian data sekunder, yaitu data primernya adalah hasil dari analisis data-data yang sudah diperoleh, bandingkan data sekunder yaitu buku, jurnal, serta hasil penelitian. Jadi ini adalah teknik atau metode yang dilakukan oleh peneliti atau penulis. Jadi setelah kita mereview pada bab 3 yaitu metode penelitian, ada beberapa yang perlu saya sampaikan atau memberikan saran ataupun komentar pada metode penelitian ini. Yang pertama adalah pada prosedur pengumpulan data. Untuk prosedur pengumpulan data di sini menurut saya ini terbalik urutannya. Yang pertama itu adalah harus mencari informasi atau referensi dulu. Kemudian menyusun instrumen dari referensi yang sudah diperoleh. Nah, dari situ juga bisa selanjutnya memilih buku teks yang akan digunakan. Jadi urutan yang kedua ini adalah urutan yang pertamanya, yang menjadi urutan pertama. Jadi bukan memilih buku dulu. Jadi harus mencari atau mengkaji referensi dan menetapkan referensi bahwa teori ini yang digunakan untuk melihat tingkat kesesuaian buku teks. Kemudian yang selanjutnya juga ada beberapa urutan yang tidak salah tempatnya, seperti pada tahap analisis data, yaitu pada tahap reduksi. Yang poin B menentukan bab yang akan dianalisis pada masing-masing buku. Nah, menurut saya ini harusnya masuk pada prosedur pengumpulan data, bukan pada penganalisis data. Jadi, dalam menentukan bab itu harusnya masuk dalam prosedur pengumpulan data. Nah, kemudian setelah kita melihat dari informasi atau referensi yang digunakan dan melihat lagi dengan tabel deskripsi indikator, di sini ada ketidakkonsistenan dalam penulisan. Di poin yang kedua ini, setelah kita mencari di kajian pustaka, di situ ada 3 aspek untuk melihat atau menjadi tolak ukur kesesuaian buku teks. Yang pertama adalah kelayakan isi atau materi, kemudian kelayakan penyajian, kemudian kelayakan kebahasaan. Pada poin yang ketiga, kita melihat di tabel deskripsi indikator, di situ bahasanya sudah berubah, yaitu kesesuaian, bukan menjadi kelayakan. Menurut saya, kenapa harus diubah kalau misalnya itu sama menurut penulis? Ya tetap aja ditulis kelayakan gitu. Kalau penulis menganggap itu hanya sama, kelayakan dan kesesuaian. Jadi menurut saya di sini adalah ketidakkonsistenan dalam penulisan. Selanjutnya adalah di pengecekan keabsahan data. Komentar saya lagi adalah bahwa bagaimana sih prosedur membandingkan ini dari data primer yang berdasarkan hasil dari buku teks, kemudian juga dibandingkan dengan data sekunder dari buku, jurnal, serta hasil penelitian. Jadi di sini belum terlihat jelas bagaimana sih prosedurnya, prosedur untuk melihat keabsahan data. Karena peneliti hanya menuliskan, membandingkan
data primer dengan data sekunder, tapi tidak menjelaskan bagaimana proses membandingkannya itu.